Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai baptisan air. Nama saya Rosangelena Sinaga dengan mata kuliah Teologi Pentakosta. Langsung saja kita membahas mengenai isu tentang baptisan air atau baptisan selam. Pertama kita akan membahas tentang sejarah ritual baptisan air dan pelaksanaannya dalam gereja. Nah, sering sekali ritual baptisan air ini dilaksanakan dalam gereja karismatik. Kata baptisan dalam Perjanjian Baru dikenal dengan istilah baptisomai, baptisites, dan dari akar kata baptiso yang artinya dicelupkan, dibasuh, atau dipermandikan. Sedangkan dalam arti klasik yaitu menenggelamkan atau menyelamkan. Istilah kata ini dalam Perjanjian Baru digunakan untuk menjelaskan tentang upacara atau sakramen baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Mengenai ini terdapat di dalam Matius 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Nah, di mana banyak orang Yahudi bertobat dari dosa-dosa mereka, lalu datang kepada Yohanes untuk memberi diri dibaptis di Sungai Yordan, di mana Yesus sendiri memberi diri dibaptis untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Mengenai baptisan air ini, Yesus memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Demikian juga orang-orang yang sudah bertobat memberikan dirinya dibaptis, yaitu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, baptisan air dimulai pada dasarnya bukanlah aturan formal dari lembaga gereja, tetapi merupakan praktek ritual dalam agama Yahudi yang berguna untuk menyucikan diri dari segala kenajisan dunia. Lalu dalam perkembangannya, baptisan yang sama diteruskan oleh Yohanes dengan makna yang berbeda, yaitu sebagai baptisan pertobatan. Mengenai baptisan pertobatan ini terdapat di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 8. Kemudian doktrin tentang baptisan air ini dan keselamatan merupakan bagian penting dalam teologi Kristen. Karena itu sudah seharusnya setiap orang percaya, terlebih para pengajar teologi, para pendeta, harus memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang baptisan ini. Nah, baptisan air tidak saja sekedar ritual keagamaan yang biasa yang dilakukan di dalam gereja, tetapi baptisan ini memiliki makna rohani yang sangat prinsip karena ia dihubungkan dengan berpalingan dan keselamatan oleh seorang yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, konsep keselamatan yang dijelaskan oleh Alkitab baik Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru adalah bersifat anugerah yang diterima oleh manusia berdosa melalui kesadaran dan pertobatan serta kepercayaan kepada Allah yang benar. Nah, di sini ada beberapa pendapat mengenai baptisan air dari beberapa tokoh. Yang pertama itu ialah dari Van Niftig dan Boland mengungkapkan bahwa baptisan air itu wajib dilakukan oleh gereja, tetapi di sisi lain dengan tegas ia mengatakan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Ini pendapat dari Van Niftig dan Boland. Nah, yang kedua ada pendapat dari Stephen Tong. Ia menyatakan bahwa baptisan itu atau baptisan air bukan syarat keselamatan atau tidak menghasilkan keselamatan. Akan tetapi, baptisan air itu merupakan sakramen yang wajib diterima oleh semua orang yang percaya yang telah menyatakan imannya kepada Yesus Kristus. Ini pendapat dari Stephen Tong. Nah, pendapat yang ketiga itu ialah dari Prince L. Arrington. Nah, ia mengatakan bahwa baptisan air merupakan kewajiban yang tidak harus dialami atau diterima oleh seorang petobat baru yang menyatakan imannya kepada Kristus. Ini pendapat mengenai baptisan air dari ketiga tokoh. Kemudian ada juga pendapat dari
Sebagian besar para pendeta aliran karismatik yang mengatakan atau mendefinisikan tentang baptisan air ialah keselamatan sebagai suatu sebab akibat dari ketaatan dalam baptisan air. Nah, hampir dari setiap akhir sesi pelaksanaan sakramen yang biasanya dilakukan dalam baptisan air di gereja Pentakosta atau karismatik, pendeta atau petugas gereja mengatakan atau menyampaikan kepada orang yang sudah dibaptis selam, mengatakan dengan selamat dan dengan mengucapkan selamat lahir baru dan selamat datang dalam kerajaan Allah, artinya sudah lahir baru dan mengalami pertobatan. Nah, ada juga tokoh yaitu pendeta Henry Tan Dianta yang mengatakan dengan lantang bahwa dalam pengajarannya tentang baptisan air lewat media sosial YouTube, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan Alkitab Yohanes 5 ayat 5, jika Anda tidak dibaptis selam, maka Anda tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan namamu tidak dicatat dalam buku kehidupan. Nah, pendeta Henry ini mengatakan dalam channel YouTube-nya dan memberikan pernyataan yang sangat jelas bahwa ia memperlihatkan baptisan air atau baptisan itu dimaknai sebagai persyaratan dari keselamatan atau masuk dalam kerajaan Allah. Nah, bukan hanya sekedar tanda pertobatan seperti yang diungkapkan beberapa tokoh, tetapi baptisan ini tidak menyebabkan keselamatan. Warul menjelaskan juga bahwa pada gereja era pasca modern masih banyak ditemukan perdebatan dalam gereja tentang pelaksanaan sakramen baptisan air, baik itu dari aspek makna terlebih dari aspek bentuk pelaksanaan. Nah, hal ini didorong oleh perbedaan metode-metode penafsiran dan perbedaan dari aliran gereja dan juga perbedaan budaya yang menjadi perdebatan. Nah, dari beberapa sinode atau perbedaan gereja mengakibatkan tidak bisa dipungkiri bahwa hingga saat ini masih ada perdebatan dari berbagai denominasi gereja dalam bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda. Nah, perdebatan ini sering dilakukan atau sering terjadi di gereja, yaitu tentang pelaksanaan, di mana pelaksanaan tentang baptisan ada yang melaksanakan dengan cara selam, percik, tuang, dan juga ada yang lewat pengibaran bendera dan sebagainya. Nah, ada gereja yang mewajibkan baptisan kepada bayi-bayi. Ada juga yang memahami bahwa baptisan harus diterima pada waktu memahami dosa dan mampu memutuskan untuk percaya kepada Kristus, itu yang dikatakan sebagai baptis percik. Nah, mengenai perdebatan atau isu tentang baptisan selam yang mengatakan bahwa mengapa baptisan itu harus selam. Nah, saya memberikan pendapat atau kesimpulan yang bisa saya ambil mengenai baptisan selam dengan pertanyaan, manakah yang benar, baptisan selam atau percik? Dari pembahasan yang sudah saya pahami, saya ingin memberikan jawaban atau tanggapan bahwa Tuhan Yesus saja ketika berinkarnasi menjadi manusia, Yesus memberikan dirinya dibaptis. Nah, ia juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, melalui cerita atau apa yang dilakukan oleh Yesus, ia dibaptis selam. Oleh karena itu, saya memandang bahwa baptisan yang benar itu adalah baptisan air atau baptis selam, karena Yesus sendiri juga melakukan baptisan, yaitu dengan cara baptisan selam. Ia ditenggelamkan oleh Yohanes Pembaptis. Demikian
penjelasan saya mengenai baptisan selam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.